Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Mayudi. Ya, kali ini saya akan membahas lebih detail ya mengenai watchlist dari scalping ya. Sebenarnya untuk watchlist dari scalping sendiri itu saya pilih dari beberapa jaran yang top gainer ya. Jadi di sini terlihat ya ada Trinway, ada Papa, eh, lalu ada MSKY dan Trin ya. Jadi memang dia kenaikannya tinggi, top gainer ya, tapi dia ada volume ya di dalamnya ya. Nah, eh ini saya di grup yang premium ya, itu sempat ada stock pick saya waktu lagi live scalping ya. Ya, jadi ini saya mencoba beberapa live trading ya, ini udah beberapa harian. Seperti halnya di grup saya ya, itu ini tiap hari akan saya hapus lalu saya eh, nama itemnya saya update terus ya, jadi nggak numpuk-numpuk untuk harian. Nah ini hari ini yang tanggal 19 Februari ini adalah live scalping saya pada tanggal 18 Februari. Di sini saya menuliskan pada jam 9.01 dan 9.02 itu telah di emiten train ya, dan lalu ada waran juga train W ya, train waran ya, 9.01 dan 9.02 kita lihat di train. Nah, di train itu saya melihat pada saat menit pertama dia terjadi lonjakan yang sangat luar biasa dengan MACD yang mengarah ke arah bullish ya, naik. Jadi di situ saya melakukan pembelian ya di train. Ini akhirnya dia di closing ke harga arah. Kita lihat juga di train W-nya. Nah, naik hingga 90% ya untuk train warannya. Di menit pertama dia masih slow ya, pergerakannya masih slow down ya. Menit kedua ini harusnya dapat ya kalau mengikuti rekomendasi saya ya. Memang bukan rekomendasi beli atau jual ya, cuman di situ saya mengasih stock pick di mana ketika saya entry di menit itu atau di sekitaran deket entah plus 1 atau plus 2 menit ya biasanya itu eh, saya udah menulis di grup situ ya. Mungkin akan entry paling telat pun di sekitar 121 ya. Kalau dapat harga opening malah cukup bagus ya, ini 11 openingnya dan dia di closing di harga 190. Nah, kenapa saya memilih di Trin dan Trin W? Ya, itu memang dia pada hari kemarin. Ya, dilihat ini candlenya saya ganti ke daily. Itu dia kemarin naiknya sangat tinggi dengan volume yang luar biasa tinggi. Dan MACD baru ke arah bullish ya. Sama halnya seperti si induk ya, Trinnya. Nah, MACD juga bullish, lalu volume juga naik ya. Jadi saya masukkan dia ke jajaran watchlist ya. Watchlist ketika dia udah ada pergerakan di watchlist itu ya, biasanya saham-saham yang arah itu esok ketika dia ada uh, candle hijau ya, kenaikan dengan arah MACD yang naik, itu saya langsung ikut buy di situ ya. Nah, untuk yang kedua itu ada ABA ya, jam 9.02 ya. Jadi memang kalau lagi scalping itu sangat cepat ya. Ini memang menitnya hampir sama, cuman detikannya beda. Ya, ABA kita lihat di saham ABA. Nah, untuk saham ABA jam 9.02 itu di kisaran sini ya. Ya, ini kayak saya kasihkan candle per menitnya. Ini ketika kita lagi scalping ya. Kenapa saya di sini? Itu sebenarnya waktu eh, hari ini itu adalah pada saat harga teoritis ya. Jadi karena adanya isu dari siapa ini melakukan corporation like isu ya, maka terbentuk harga teoritis ya. Biasanya pada saat date atau pada saat muncul harga teoritis ya, saham itu akan naik. Jadi dia akan naik dari harga opening seperti itu. Nah, ini dilihat waktu dari opening ya, saya sempat entry di situ, tapi ketika saya udah gain sekitar 2%-an ya, karena memang di situ si MACD arahnya turun ya, jadi saya langsung eksekusi jual ketika udah profit. Jadi nggak terlalu berharap banyak ya, karena memang secara MACD dia udah arah turun ya, jadi langsung saya buang seperti itu. Nah, ada lagi ini KPIG ya, karena apa tadi tradingnya sangat singkat, saya langsung move
pindah ke KPIG ya. Dan di KPIG ya jam 9.02 ya dilihat MACD udah bullish ya, naik ya. Jam 9.02 harga masih 126, telat pun di 9.03 itu masih 127 closing. Akhirnya dengan harga tertinggi di 140 ya, harusnya udah profit sih ya ini, walaupun closing akhirnya di 129. Jadi memang kita ketika udah lihat si MACD melakukan dead cross ya, dan data dia downtrend, maka kita udah langsung jualan aja, nggak usah banyak-banyak resiko seperti itu. Nah, lalu ada nih saham ZINC ya, Zinc 0903 ya. Kita lihat di ZINC. Oke, ini sebenarnya saham yang emiten indikasi ada repo ya. Cuman di sini saya tetap masuk ya, karena memang scalping itu nggak butuh, istilahnya nggak butuh berita yang signifikan, yang jelas ada momentum kita akan entry. Nah, di 903 ini itu dia sebenarnya muncul di running trade beberapa kali ya, dia muncul di running trade beberapa kali ya. Ya, Zinc 903 dia muncul di running trade beberapa kali. Nah, pada saat 905 dia baru ada lonjakan volume yang sangat tinggi ya. Berarti di situ ada yang orang HK istilahnya 905. Dan akhirnya MACD itu memang menunjukkan ke arah naik ya. MACD-nya menunjukkan ke arah naik. Nah, memang di emiten yang seperti ini ya, dia itu ada indikasi repo, jadi nggak terlalu banyak berharap sebenarnya. Jadi ketika udah gain ya, sama ini seperti apa tadi, langsung kita untuk eksekusi jualan ya. Emang bener pada saat beberapa candle di menit 19 itu udah indikasi MACD dead cross ya, dia nggak mampu untuk breakout dari resist ya, resist dia nggak mampu tembus breakout resist dengan volume yang banyak, dan dengan MACD yang bullish terus ya, dia gagal. Akhirnya MACD turun, dia nggak tembus resist, alhasil dibanting ya, turun. Itu untuk kasus ZINC ya, Zinc. Lalu ada lagi ini IATA. IATA ini saya masih spek ke WNS ya, WNC ya. IATA ini salah satu dari watchlist ya, watchlist karena dia memang di hari sebelumnya udah naik tinggi ya. Ini candle daily dia udah naik 26% hari berikutnya. Hari sebelumnya ya. Jadi untuk hari berikutnya dia ada indikasi ditarik. Nah, memang pada saat menit awal nih ya, memang dia ada turun di 9 jamnya ini jam 9.04 ya. Saya berkata wait and see. Kenapa? Ya, di situ saya melihat dia waktu ada candle turun ya, ada candle turun itu volumenya udah melemah ya, volume udah lemah. Dan ketika di menit ke 9.06 itu udah ada muncul hammer ya, jadi candle hijau, ekornya di bawah dengan volume yang cukup bagus ya. Di situ saya entry, kita mencoba entry, dan ternyata ada closing di harga tertingginya 189 ya, dengan memakai garis support resist ya sebenarnya dari hari sebelumnya. Ini saya resist di hari-hari sebelumnya, akhirnya jadi si support barunya. Dia berhasil mantul ya, dia membalikan arah dari si support dengan volume tinggi. Akhirnya si MACD udah untuk golden cross area sini ya, golden cross. Nah, dia naik seperti ini. Ini kenapa saya nggak menggunakan si stochastic ya, karena ketika saya men-setting si stochastic itu waktu jam udah nggak jam trading ya, seperti ini udah jam closing, itu bacanya makan kurang jelas ya. Dia itu jelas kalau lagi jam trading. Jadi ketika jam trading dia akan membentuk golden cross dan dead cross. Jadi si candle ya, waktu si candle itu bergerak ya, entah hijau atau merah, si stochastic itu akan bergerak mengikuti atau istilahnya memperkirakan kemana si candle itu akan bergerak ya. Jadi kalau udah jam akhir sesi ya, atau jam closing seperti ini, yang saya nggak menggunakan si stochastic ya, ini saya analisa
gampangannya itu pakai si MACD, karena si MACD itu mendeteksi kemana sih arah tren dari si saham tersebut. Ya. Ketika dia udah uh, dead cross ya, turun seperti ini ya, maka harusnya kita jualan ya untuk si IATA ya. Ini saya jualan IATA di 188 ya, saya jualan IATA, saya info tepatnya ya. Ini 188, dia turun ya, jadi di sini muncul si resist baru ya 188. Lalu saya langsung jual di 188. Kemudian memang ini walaupun dia sempat ada breaknya 189, tapi memang di menit berikutnya ya, dia memang udah longsor ya, jadi dia nggak mampu untuk menembus si resist ini ya, langsung turun. Nah, turun itu untuk kasus dari IATA ya. Ini untuk Trinway ya, saya buy-nya di 11-an ya. Ini sempat AVG up ya, walaupun cuman dikit-dikit aja karena si waran. AVG untuk average jualnya ya itu ketemu di 162 juga. Jadi memang untuk jualnya saya juga nggak langsung di satu harga ya. Ini kebetulan aja average-nya ketemu bulan ya. Sebenarnya jualnya itu juga sama, bertahap juga. Nah, untuk kasus waran itu memang high risk ya. Ini kemarin saya profit sekitar 59% ya. Nah, lalu ada lagi ini di PSKT jam 9.06 ya. 9.06 PSKT. Kita lihat di PSKT. PSKT di jam 9.06. Nah, ini ya. Di area ini harga masih 116. 116. Ya, 116 ya sama ya, ketika MACD ada bullish ya dengan volume yang cukup bagus ya, volumenya naik, maka saya langsung entry. Tapi ketika MACD itu ada tanda-tanda mau dot cross dan volume udah memang berkurang ya, dan disertai adanya si candle-candle merah ya mulai terbentuk ya, menandakan itu si resist ya, dia nggak mau nembus ya, nggak bisa nembus ya. Maka ini sempat dibawa turun dulu ya. Setelah dia turun, dia membentuk support baru nih, support baru alias sini. Dia membentuk support baru, lalu dia break out ya sampai 124 ya maksimal, lalu dia down lagi di area supportnya ini 112 dan 113 ya. Jadi ini untuk si PSKT